Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavus Sukacita. Saya akan memberkati saudara lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu Kau berkati kami lewat firman-Mu, roh hikmat, roh pengertian. Lepaskanlah itu bagi kami Tuhan. Amin. Bagian firman Tuhan Ester pada pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavus yang diberkati oleh Tuhan, saya ingin mengajak saudara, mari kita bangun terus kesadaran kita kalau seluruh perjalanan kehidupan kita telah diatur Tuhan indah. Artinya Tuhan telah memfikskan apa yang telah Dia rancang dalam hidup kita, itu tidak dapat diganggu dan digugat oleh apapun juga. Situasi keadaan itu tidak dapat merubah rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kita belajar lewat firman Tuhan, Tuhan telah merancang hidup Ester untuk menjadi seorang pembebas bagi bangsa Israel. Dan dikatakan waktu Ester dipilih menjadi seorang ratu, firman Tuhan mencatat bahwa sekalipun Ester bukan berasal dari tempat itu, tetapi Ester terpilih menjadi seorang ratu. Saya percaya ada campur tangan Tuhan di dalamnya, karena Tuhan sudah merancang hidupnya Ester itu untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, ini menjadi satu gambaran bagi saudara dan saya bahwa ingat, ketika saudara dan saya ada di bumi, Tuhan punya maksud dan rancangan yang indah bagi setiap kita. Apa rancangannya bagi kita? Saudara dan saya harus bergerak di tengah-tengah hidup ini untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita dapat menyelamatkan banyak orang untuk menjadi orang-orang yang dibebaskan dari segala pekerjaan-pekerjaan iblis di dunia ini. Ada banyak hal yang menindas kehidupan banyak orang. Mungkin ada banyak orang yang tertindas karena masalah, karena persoalan, karena tekanan-tekanan hidup. Tugas saudara dan saya, Tuhan izinkan kita ada di bumi ini untuk melakukan pembebasan bagi orang-orang yang mengalami banyak penindasan. Masalahnya, bagaimana saudara dan saya dapat membebaskan banyak orang, dapat menjalankan rencana Tuhan yang indah itu untuk menyatakan kerajaannya di tengah-tengah dunia ini kalau kita sendiri tidak mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ingat, hanya orang yang kuat yang bisa menolong orang yang lemah. Pastikan saudara orang yang kuat di dalam Tuhan. Pastikan firman Tuhan limpah dalam hidup saudara. Pastikan engkau selalu membangun hidupmu dengan Tuhan. Engkau punya kesadaran kalau apa yang kau miliki, apa yang kau dapatkan itu dari Tuhan. Saya percaya kekuatan itulah yang dapat membuat engkau bisa menolong orang lain, membebaskan orang dari segala masalah dan tekanan-tekanan hidup yang mereka alami. Ini tidak berbicara soal saudara kesana membantu orang dengan memberikan uang, memberikan pakaian. Saya katakan kalau itu pun saudara berikan, itu baik. Tetapi apa yang kau berikan itu semua pasti akan habis. Orang memakai uang, ya uangnya habis. Saudara beri makanan, orang makan, sesudah itu habis. Nah, tapi apa yang harus engkau berikan supaya orang itu dapat bangkit dan dia berdiri kembali mengalami kemenangan? Hanya satu, yaitu saudara membawa hidupnya menyadari apa yang telah Tuhan rancang dalam hidupnya. Nah, oleh karena itu bagaimana engkau bisa melakukan pembebasan bagi orang lain kalau hidupmu itu sendiri tidak tahu apa yang telah Tuhan rancang dalam hidup saudara? Pastikan kita menjadi orang-orang yang terus membangun hidup di dalam Tuhan, supaya kita dapat melakukan pembebasan bagi banyak orang. Saya percaya kalau saudara tersingkap dengan firman Tuhan ini, saudara akan terus memberi hidupmu untuk dibangun di dalam Tuhan, didewasakan di dalam Tuhan. Engkau tidak akan hidup menjadi orang Kristen yang hanya aktif dalam pelayanan, yang hanya menjadi seorang pelayan, tetapi lebih daripada itu engkau akan membangun hidupmu di dalam Tuhan, sehingga ketika matamu bisa melihat Tuhan, maka engkau
Engkau pun bisa membawa orang lain melihat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong kita, memampukan kita. Kalau Esther dipilih ada rencana Tuhan, saya percaya saudara dan saya pun dipilih ada maksud dan rencana Tuhan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau terus singkapkan bagi kami akan maksud dan rencana-Mu dalam hidup kami. Biarlah kami terus melihat Engkau dalam hidup kami, sehingga kami memiliki kekuatan, dan kekuatan itu memampukan kami membebaskan sesama kami. Ini kami ya Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami kepadamu. Kami percaya Engkau tidak pernah melupakan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.